Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kamu sekalian ragu-ragu. Shadaqallahul azim. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi, ya Allah, hanya Engkau yang kami maksudkan. Wa ridhoka matlubi, dan hanya ridhomu yang kami tuju. A'tini bi ma'rifataka wa mahabbataka, maka karuniakanlah kami cahaya pengenalanmu dan cahaya kecintaanmu. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa, kita jumpa kembali pada pengajian online untuk bulan Februari. Semoga kehadiran kita di majelis virtual ini menjadi tanda baik bahwa Allah berkenan untuk kebaikan bagi kualitas hidup kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu keluarga besar PT Catur Elang Perkasa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya hendak menjawab dua pertanyaan yang sepertinya pertanyaan ini cukup serius dan cukup aktual melihat kondisi hari ini yang terus-menerus PSBB di beberapa daerah diperpanjang, dan juga putra-putri kita yang di sekolah terus ditunda untuk sekolah lewat offline, sehingga semua tetap lewat jalur online. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada dua pertanyaan yang menurut hemat saya sangat serius dalam kajian kita kali ini. Semua berkaitan dengan wabah COVID-19 dan berkaitan dengan vaksin yang akan dan sudah sebagian dibagikan oleh pemerintah. Jadi dua hal itu yang menjadi catatan yang menurut saya amat penting. Yang pertama, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penjelasannya itu review. Insya Allah sudah saya jelaskan di awal-awal COVID-19 ini menjadi pandemi. Apa? Yaitu pertanyaan bagaimana sikap saya ya, di dalam memandang persoalan COVID. Kembali lagi, persoalan yang ditanyakan adalah apakah COVID ini
benar-benar sebuah pandemi yang kita hadapi, ya, ataukah dia sekedar isu yang dibuat-buat, apalagi berkaitan dengan konspirasi internasional. Nah, ini kan di awal-awal sudah saya sampaikan. Jadi itu yang pertanyaan pertama itu, sehingga mohon maaf review sebentar. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, semenjak COVID ini dimulai sekitar kurang lebih antara Februari Maret lah, begitu menjadi kasus merebak dan disikapi oleh pemerintah kita. Maka sejak itu, jadi kalau dihitung Maret, April, Mei ya. Nah, kira-kira selesai Lebaran. Ya, selesai Lebaran. Maka hampir semua masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu menjadi ahli dalam pengetahuan tentang COVID. Apakah ahli dalam pengertian COVID yang dimaksud dipahami sebagai sesuatu penyakit yang memang mengancam dan membahayakan, tapi juga ada yang memahami bahwa COVID ini sekedar rekayasa pihak-pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan semua menjadi ahli kesehatan. Tanpa disadari bahwa sumber-sumber yang dominan itu antara lain dari media sosial. Salah satunya adalah YouTube. Maka saya melihat berbagai macam informasi yang ada di YouTube, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak yang lain, maka begitu berseberangan dan begitu bertentangan yang diametrikal. Satu sisi ingin membuktikan kesungguhan bahwa ini adalah pandemi, di satu sisi selalu ada isu yang mengikuti yang membuat mentah itu sebagai isu konspirasi, isu Yahudi, dan isu-isu yang berkaitan pada agama tertentu. Nah, ini. Maka sikap saya yang ditanyakan bagaimana, yang sudah saya upload, saya unggah pada perjumpaan di awal-awal yang lampau, itu bahwa di tengah pandemi ini saya melihat bahwa di antara kita sibuk berebut yang namanya benar. Apakah salah Ustadz? Tidak. Ini justru hebat. Cuman ada jebakan-jebakan yang berhubungan dan berkaitan dengan benar. Yaitu diantaranya adalah merasa paling benar. Atau benar menurut pendapatnya sendiri-sendiri dalam ruang lingkup keterbatasannya. Ini yang menjadi kekurangan kita dan kita kurang jeli melihatnya. Al-Quran menegaskan al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Lihat kalimat ini. Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Tuhanmu. Maka kebenaran itu milik Tuhan. Nah, ini ya. Jadi al-haq, kebenaran itu milik Tuhan karena dia berasal dari Tuhan. Kebenaran itu berasal dari langit. Pertanyaannya, lalu bagaimana kedudukan benarnya kita? Kebenaran yang kita akui, yang kita deklarasikan, itu adalah kebenaran yang bersifat relatif. Maka sebagai manusia, wujudnya adalah mendekati kebenaran. Bukan kebenaran, tetapi mendekati kebenaran. Paling tidak disebut dengan kebenaran kontekstual. Kebenaran yang kekinian dan kedisinian. Menurut bahasa almarhum Cak Nurkolis Majid. Nah, ini. Nah, dalam kaitannya dengan aspek benar, al-haq,
ternyata ada yang luput dalam perhatian kita, bahwa agama Islam juga memberikan tawaran tentang realitas. Ada yang disebut kenyataan tentang benar, tapi juga ada yang disebut dengan al-ma'ruf, yaitu kenyataan apa yang ada dalam realitas sosial. Jadi al-ma'ruf, al-ma'rifah yang kita ketahui, kita kenal, itulah gambaran realitas dalam kehidupan masyarakat sosial. Dan tantangannya adalah apa yang kita lihat dalam kehidupan masyarakat, al-ma'ruf, apa yang ada, itu selalu berbeda dengan apa yang seharusnya atau al-haq, kebenaran. Sebab kalau yang namanya al-ma'ruf dan al-haq ini menjadi satu, tampaknya sudah selesai tugas dakwah kita. Maka tugas kita adalah bagaimana yang namanya jurang pemisah antara kenyataan dengan apa yang menjadi idealita itu bisa paling tidak berimpit, diupayakan. Nah, upaya untuk menghimpitkan inilah yang disebut dengan al-khair. Kebaikan, kebajikan, dan kebijakan. Maka inilah yang menjadi jawaban mengapa di dalam Al-Quran tidak pernah kita jumpai ada perintah fastabiqul haq. Yang ada adalah fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebajikan. Begitu. Ya. Karena inilah relativitas kita. Begitu. Maka bahasa kami, inilah wilayah akhlak. Akhlak itu berkaitan dengan perbuatan. Kebenaran itu sudah jelas. Tetapi cara teknis menyampaikan benar, cara teknis metode agar al-ma'ruf kenyataan bisa berimpit dengan kebenaran, itu yang namanya al-khair. Kita punya beragam cara, beragam teknik dan beragam metode. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sampai dengan saat ini kita ini sibuk rebutan benar, gitu loh. Ya, tetapi kita tidak lagi memikirkan tentang fasabiqul khairat. Bagaimana gitu antara kenyataan dengan idealitas itu bisa dihimpitkan dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya, dan sebajik-bajiknya. Ini sebenarnya ruang bagi kita di tengah-tengah antara kenyataan, realitas dengan idealitas. Nah, itu. Nah, contoh konkretnya saat itu saya contohkan. Bagi penguasa pemerintah saat itu memahami bahwa yang namanya COVID-19 itu pandemi. Dan ini berbahaya bagi kehidupan masyarakat sosial. Maka pemerintah membuat pendekatan dengan kebijakan melarang untuk berkumpul dalam jumlah-jumlah tertentu. Sehingga yang terjadi adalah sholat Jumat di beberapa masjid ditiadakan. Kemudian sholat berjamaah pun sementara waktu saat itu juga ditiadakan. Tetapi umat Islam juga beberapa kelompok tertentu, beberapa masyarakat tertentu menginginkan dengan aspek keyakinannya bahwa COVID ini tidak terlalu berbahaya. Ingat ya, bukan tidak berbahaya, tapi tidak terlalu berbahaya. Maka mereka mengambil inisiatif untuk sholat 5 waktu tetap dijalankan, begitu. Kemudian sholat Jumat berjamaah juga dijalankan. Nah, dua-duanya ini meyakini dengan data, dengan asumsi, dengan persepsi, dengan argumentasi, dua-duanya ini mengakui saling benar. Pihak yang memahami tidak terlalu berbahaya juga punya dalil kebenaran, pihak pemerintah juga punya dalil kebenaran. Tetapi situasi dan kondisi perpolitikan bangsa kita, itu dampak ekses dari akibat pilpres
tahun kemarin, begitu, ini masih merembet. Maka situasi ini berkecamuk sedemikian rupa. Begitu. Pemerintah masih tetap pede bahwa apa-apa yang menjadi fatwa, apa-apa yang menjadi tugasnya, ini perintahnya tetap berwibawa. Sementara kelompok tertentu mulai merasa kurang percaya. Nah, di tengah hal inilah, gitu, maka kami keluarga besar Datur Ulang ya, hidup dalam situasi yang sedemikian rumit. Maka pilihannya adalah ini harus dicari antara al-haq yang benar dengan al-ma'ruf. Maka dicari yang sebaik-baiknya. Sebab kalau kita ngotot-ngototan benar, maka pemerintah memiliki kekuasaan mengancam. Jika PSBB dan sebagainya tetap teledor dijalankan oleh masyarakat tidak patuh, maka muncullah saat itu isu mulai darurat sipil dan sebagainya. Sehingga membuka peluang penanganan yang bersifat militeris. Dan ini tidak kita inginkan bersama, karena nanti berbenturan antara pemerintah dengan masyarakat yang notabene adalah kaum muslimin. Maka kita cari titik temu, begitu. Oke lah, gitu ya. Maka dikembalikan dalam musyawarah untuk mencari kebajikan. Sholat tetap dilaksanakan, Jumatan berjamaah tetap dilakukan, kemudian sholat id tetap dilakukan, tetapi dengan syarat yang amat tegas, yaitu protokoler kesehatan diutamakan dan diperhatikan. Itu mulai menggunakan masker, cuci tangan, dan distancing, menjaga jarak. Maka alhamdulillah, begitu, mulai dari sholat 5 waktu, sholat Jumat, kemudian sholat taraweh, dan kemudian sholat Idul Fitri saat itu selesai. Gitu. Ya. Gitu. Mengapa artinya umat Islam dengan pemerintah menemukan solusi yang bijak, tetap dilaksanakan, tetapi protokoler kesehatan tetap dijaga dan diutamakan. Alhamdulillah sudah berjalan. Sehingga ketika Idul Adha juga berjalan dengan damai, gitu. Ya, dengan damai. Insya Allah, begitu. 2 bulan lagi ini akan Ramadan. Insya Allah konflik-konflik, pertikaian yang terjadi tentang bagaimana menjalankan Ramadan ibadahnya dengan sholat tarawehnya, begitu, dengan COVID-nya, insya Allah akan tereliminir pelan-pelan. Apalagi kalau syukur-syukur sudah sebagian besar vaksin sudah dibagikan. Itu ya, sikap kami. Sehingga saat itu mari kita semua yang berpendapat bahwa COVID tidak berbahaya dengan sekian alasan dan argumentasi, begitu, maka dengan sikap pemerintah yang demikian, maka silakan ambil jalan tengah, dan yang kemudian kita berdiam diri sementara. Itu yang dulu saya sebutkan dengan istilah berpuasa lebih awal. Insya Allah 1-2 bulan sebelum Ramadan saya sampaikan itu, bahwa umat Islam berpuasa lebih awal. Artinya apa? Puasa itu kan ada 2 kata yang digunakan oleh Allah, yaitu siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, puasa apa yang dimaksud? Penggunaan kata siam adalah puasa dalam arti yang kita lakukan secara syariat, mulai dari subuh, begitu, sampai dengan maghrib, menahan lapar dahaga dan sebagainya, yang tidak diperbolehkan oleh syariat itu. Tetapi ketika Allah berbicara tentang ibunda Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, Allah juga menyebutkan dengan kata berbeda, yaitu kata sauman, di mana kata sauman menunjukkan puasa untuk menahan bicara. Ya, gitu.
Artinya ada sikap perilaku yang lebih luas daripada sekedar menahan makan, minum, dan dahaga. Nah, tampaknya umat Islam begitu saat itu saya sampaikan mungkin harus berpuasa sauman, gitu. Menahan diri untuk tidak berkomentar, untuk tidak membahas, untuk tidak membuat fatwa-fatwa yang membuat masyarakat semakin bingung. Nah, itu jawaban yang saya berikan itu, dan itu sekedar mengulang. Ya, jadi jelas ya, sehingga nanti kalau ada yang tanya lagi, ini lebih rinci, liputan kita kali ini mungkin akan lebih bisa menjadi mewakili untuk memberikan jawaban itu. Ya, jadi situasi di tengah kebingungan, semua rebutan benar, maka kita memilih jalan fasahbikul khairat. Bagaimana sebaiknya supaya dampaknya tidak meluas itu keburukannya, maka kita memilih dua-duanya bermusyawarah. Baik pihak-pihak yang berpendapat bahwa COVID berbahaya maupun ada yang tidak, maka silakan dilakukan musyawarah. Dan alhamdulillah umat Islam sudah bijak menemukan solusi, sehingga urusan sholat begitu, baik sholat 5 waktu berjamaah, baik itu sholat Jumat, baik itu taraweh maupun Idul Fitri, bahkan Idul Adha, kok alhamdulillah tidak ada konflik-konflik yang tidak perlu terjadi dan tidak perlu panas-panasan. Semuanya bijak menyelesaikan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang itu akan selesai juga. Tidak perlu terlalu konflik. Itu. Nah, yang meyakini bahaya maka silakan. Yang meyakini tidak bahaya silakan. Tapi keyakinan itu bersifat personal. Sebab kalau dia mau ke wilayah publik, dia harus dipresentasikan dan dia harus dimusyawarahkan. Sebab apa? Khawatir benar menurut saya itu bisa jadi benar menurut saya, walaupun saya mengatakan ini kebenaran, karena manusia itu relatif. Nah, untuk menjaga kerelatifan, jangan-jangan benar ini adalah benar menurut saya sendiri, maka diuji publik sehingga kita akan ketemu lawan diskusi masing-masing. Nah, begitu ya. Nah, itu. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan vaksin. Begitu. Selalu begini ceritanya, dengan kalimat yang sama. Ya, dengan cara memancing. Ustaz, kalau vaksin ini jadi dilaksanakan secara massal, apa Ustadz mau divaksin? Begitu. Ya. Jadi sama ini gitu. Dengan melihat tadi. Jadi kenapa sih? Karena hari ini beredar kemana-mana. Gitu. Ada YouTube, ada medsos yang menegaskan, menjelaskan tentang positif dan baiknya yang namanya vaksin, tapi juga ada selalu pembandingnya yang vaksin ini dianggap berbahaya atau bagaimana. Gitu. Ya. Nah, di tengah dua hal yang sama ini, maka solusinya harus sama. Jangan rebutan benar. Maka dimusyawarahkan, maka dibicarakan dengan baik. Begitu. Sehingga saya sarankan gitu. Tapi karena sudah diputuskan vaksin, ya sudah, ya gitu. Karena keputusan pemerintah, maka kita harus juga menghormati dengan bijak. Itu. Maka di satu sisi ada yang tetap ngotot bahwa vaksin ini adalah hak pribadi, jadi tidak diwajibkan. Nah, itu biarkan yang ahlinya untuk berdiskusi. Lalu bagaimana dengan kita berkaitan dengan keluarga besar Beta Catur Alam Perkasa? Sama. Ini momennya sama. Kurang 2 bulan, ternyata kita juga disuruh menahan diri untuk melakukan saum, bukan sekedar siam, untuk tidak banyak komentar dan tidak menambahi kerutan dan kebingungan gitu, dengan mengetik dan sebagainya, karena pemerintah sudah mengambil keputusan bahwa vaksin ini tetap berjalan dan dibagikan. Begitu. Ya, insya Allah ini akan lewat, maka kita tidak perlu untuk bertengkar yang tidak berguna, tidak perlu. Gitu. Maka saya melihat begitu. Ya, pertama-tama, insya Allah sepertinya saya bukan target yang divaksin, karena saya punya penyakit tertentu. Ya, dan dalam batas tertentu ternyata tidak diperkenankan untuk mendapatkan vaksin itu. Ya, jadi saya tidak punya
kepentingan di sini. Dan yang kedua, saya tidak kompeten gitu. Ketika vaksin ini isinya apa, ya barangkali nanti ini berbahaya, ini apa kok saya bukan ahlinya di situ. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keluarga besar PT Catur Ulang Perkasa, melihat kenyataan kekacauan begitu dan gejala-gejala psikosomatis dalam kehidupan masyarakat kita yang mulai mendekati mendekati lampu merah begitu, maka saya melihat ini sudah banyak orang-orang yang menjadi korban gitu dari ketakutan-ketakutan yang terjadi. Maka kemana-mana terjadi fobia, orang sampai tidak mau dikunjungi, tidak mau bertamu. Kemarin kita lihat begitu hari raya tidak ada dan jarang kita jumpai ada silaturahim. Orang pada saling takut, tiap orang saling mencurigai satu sama lain gitu. Apalagi sekarang mulai berkembang, bukan persoalan orang itu sakit, menderita COVID, tetapi sudah OTG. Begitu. Orangnya biasa, tapi dia karier, dia membawa, dia berpotensi menularkan. Lah, itu yang menjadi persoalan. Maka saya berpendapat, vaksin ini segera dibagikan hingga tuntas. Kenapa? Supaya selesai. Orang-orang punya psikis, sehingga masyarakat ini mulai berani berinteraksi, berani keluar, berani komunikasi lagi. Tidak seperti ini kehidupan mencekam. Begitu, dengan berkali-kali PSBB diadakan, maka mencekam. Maka hari ini kita jumpai banyak orang kena fobia, ketakutan. Ketakutan karena COVID, maka munculnya bentuknya macam-macam keluhan-keluhan. Ditambah ketika orang sakit tidak berani ke rumah sakit. Ini persoalan. Maka saya berpendapat bahwa vaksin ini tetap dilakukan. Itu, ya. Dan terimalah itu. Sehingga paling tidak placebo efek secara psikologi menjadi jalan keluar, menjadi solusi. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, penjelasan saya. Jadi kayaknya kita berpuasa lagi, ya gitu. Ini kan 2 bulan ke depan sudah Ramadan, ya Ramadan 2021, gitu kan. Nah ini juga begitu. Gitu. Maka kita berpuasa lagi, kita menahan diri sementara waktu karena pemerintah sudah memutuskan vaksin, maka kita sama-sama menahan diri. Adapun Anda tidak mau, monggo. Yang mau silakan. Tapi pada skala pribadi, tetapi ketika pada wilayah publik sudah diputuskan oleh pemerintah. Gitu. Nah, ini jawaban saya Bapak Ibu sekalian, dan saya melihat kemanfaatan secara psikologis untuk menenangkan masyarakat yang sudah kacau sedemikian rupa. Begitu. Maka mudah-mudahan ini menjadi catatan penting bagi kita semua dan dimengerti. Jadi tentang COVID, persoalan bahaya atau tidak bahaya pandemi ini, insya Allah sudah kita bisa lewati dan kita temukan jalan keluar. Maka mudah-mudahan untuk menghadapi vaksin ini kita juga temukan solusi yang menarik sehingga kita tidak perlu bersitegang. Ya, jadi sehingga saya sarankan vaksin ini diikuti. Begitu. Bagi yang punya keyakinan bahwa vaksin ini itu dan sebagainya, monggo silakan, tapi harus menghormati pihak-pihak yang juga untuk melaksanakan vaksin ini. Gitu. Maka mudah-mudahan vaksin ini cepat tersebar, cepat tersampaikan ke masyarakat, dan masyarakat menjadi tenang, gitu, berpikiran waras dalam tanda kutip, begitu, hilangnya fobia, munculnya rasa percaya diri, itu yang penting saya melihatnya untuk dimunculkan dalam kehidupan masyarakat. Begitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat berkarya dan meraih prestasi besar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.